Berikutnya, Raymond akan men-share karir path apa saja yang kami buka untuk batch opening internship berikutnya. Jadi silakan Raymond. Baik, thank you Pak Salah. Oke teman-teman, kita bakal bahas ya karir path apa aja yang ada di PT FI. Oke, untuk mengawali kita bakal bahas karir path Custom Apps Developer. Oke, jadi ini dibuka untuk teman-teman jurusan Computer Science. Jadi yang sama kayak aku ya, ini tempat anak-anak Computer Science di sini. Jadi kerjaan kalian kurang lebih jadi full stack developer karena kalian ngurusin bagian front end dan back end aplikasi-aplikasi di PT FI. Nah, mungkin biar lebih jelasnya nih kegiatannya ngapain aja, kita langsung lihat sneak peek videonya. Halo, nama aku Raymond, dan inilah keseharianku menjadi CSA di PT Freeport Indonesia. Aku memulai hariku dengan mengecek tas-tas apa saja yang harus aku kerjakan di Kanban board ini. Jadi, setelah aku mengecekkan banyak, biasanya aku memilih tas yang paling berat terlebih dahulu untuk dikerjakan. Atau bisa juga memilih yang paling mudah untuk pemanasan. Dan aku juga mau kasih tahu ke kalian, kalau di PT FI ini, jangan takut dan ragu ketika kalian mengalami kesulitan, karena mentor dan senior di sini itu baik-baik dan sangat suportif. Console form data. Oke, tas pertama selesai. Pastikan setelah kita selesai mengerjakan suatu tas, kita harus mengupdate statusnya di IDO agar semua development team itu aware dan bisa cepat men-testing kerjaan kita. Everybody was trying to learn. Yep, they're all new learning. Selanjutnya, aku ada meet nih sama user luar. Jadi selain kita bisa belajar ningkatin skill technical, kita juga bisa berlatih ningkatin bahasa Inggris kita, karena kita ngomong sama native-nya langsung. Dan di jam 10.30, aku udah di list meeting. Jadi di meeting ini, kita development team bakal kasih update berkaitan status dari pekerjaan kita. Oke teman-teman, jadi kurang lebih gambarannya kehidupan seorang custom apps developer kayak gitu ya. Oke, next kita bakal bahas Carpet Business Intelligence. Jadi ini nih dibuka untuk teman-teman jurusan Information System dan Computer Science. Jadi ini teman-teman bakal kerja di bidang data. Jadi kayak nge-provide ETL, reporting, ataupun dashboard. Nah, buat lebih jelasnya, sama kayak yang sebelumnya, kita langsung lihat aja snippet videonya. Hi, my name is Remy, and this is a day in the life of BI at PT Freeport Indonesia. I start my day by checking the meeting schedule and replying to emails to determine priorities and what needs to be achieved on that day. While checking the schedule, I want to tell you a little bit about my internship experience at PT Freeport Indonesia for the past 6 months. I was placed in the cost awareness team with Mr. Hendra as the lead. As BI at PT Freeport Indonesia, I use the tools I learned in college such as Microsoft SQL and Power BI. But I also gain knowledge and experience using other tools such as Teradata, Business Objects, Data Service, Infoburst, and many more. Quick reminder, if you have any difficulties, don't hesitate to ask your mentor because shy to ask, lost in the way. This is the Scrum meeting, where we update things related to today's work and status. Oke, Pak. Then after the meeting, I continue to do the existing tasks. I started from the easier task first because the sense of accomplishment is really needed so that I always feel motivated and not being burnt out. Here I'm making sure the layouting of the Power BI dashboard is as needed before going into production for usage by user. After finished publishing, I went to the next task related to reporting using Teradata to create a business view query and connect it to SAP Business Objects. Oke teman-teman, jadi itu keseharian seorang BI ya. Oke, next kita bakal bahas Carpet Business Solution Architect. Nah, ini dibuka untuk teman-teman jurusan Information System. Dan mungkin ini namanya asing ya, jangan panik. Ini sama aja kayak Business Analyst atau Product Manager.
Nah, jadi teman-teman jadi jembatan antara user sama developer. Tuh. Nah, kayak biasa, dua video sebelumnya kita langsung lihat ini sneak peek videonya. Halo, namaku Albert, dan inilah keseharianku sebagai Business Analyst Intern di PT Freeport Indonesia. Peran utamaku dalam internship ini adalah menjadi jembatan antara user dengan developer. Aku memulai hariku dengan mengikuti daily Scrum Meeting. Pada daily Scrum Meeting ini, aku memberikan update status task yang aku kerjakan di hari sebelumnya, dan apa yang akan kukerjakan pada hari ini. Dengan mengikuti daily Scrum ini, aku bisa menyusun rencana terhadap apa yang akan kukerjakan pada hari ini, dan juga menyusun prioritasnya. Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, good, thank you. Oke, makasih, Pak. Hal yang sering dilakukan oleh BSA adalah meeting dengan user. Pada internship ini, tidak hanya mengikuti meeting saja, aku juga diberikan kepercayaan untuk memimpin weekly meeting untuk mengupdate progres suatu project bersama user. Terima kasih Pak Ewin, Pak Randy untuk kehadirannya. Selamat siang. Selanjutnya, aku memiliki tugas untuk mengetes aplikasi sebelum hasil development tersebut diinfokan ke user. Dalam pengetesan ini, aku memastikan bahwa aplikasi sudah memenuhi semua requirement dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam menjalani internship ini, banyak sekali skill dan pengetahuan baru yang aku dapatkan, salah satunya lewat program FGD Learning Journey. Lewat program ini, pengetahuanku bertambah dan aku bisa semakin meningkatkan skill yang aku miliki untuk menunjang pekerjaanku sebagai bisnis analis. Letter di mana letter itu harus bisa mewakili kebutuhan antara perusahaan dengan karyawan. Oke teman-teman, jadi itu gambarannya keseharian seorang BSA ya. Next, kita bakal bahas career path graphic designer, tapi ini bakal dibawain sama Kak Remi. Kak Remi, dipersilahkan. Thank you Kak Raymond. Halo semua. Jadi sini aku bakal lanjutin ya. Nah, ini ada career path untuk yang teman-teman dari DKV atau Visual Communication Design bisa join ya. Di sini tugas teman-teman adalah membantu proses sosialisasi dari proyek-proyek internal di PT Freeport Indonesia. Misalnya menggunakan infografik atau video, presentasi, dan lain sebagainya. Nah, seperti biasa untuk detailnya supaya teman-teman lebih kebayang gitu ya. Pekerjaan seperti apa? Mari kita saksikan ya. Sama. Halo, namaku Gaby. Selamat datang di video Day in My Life as a Graphic Design Intern at PT Freeport Indonesia. Aku memulai hariku dengan mengecek email dan Teams untuk memastikan bahwa tidak ada informasi yang kulewatkan dan kegiatan yang harus aku lakukan hari ini. Sebagai Graphic Design Intern, job desk aku adalah sebagai videographer, video editor, motion graphic, dan graphic design. Di sini aku menggunakan Adobe Family seperti Illustrator, Photoshop, Premiere Pro, After Effects, Audition, dan lainnya. Sekarang aku lagi handle project in section leadership, yaitu desain employee training material yang akan diintegrasikan ke dalam LMS. Selama 7 bulan aku magang di Freeport, aku banyak mendapatkan pengalaman baru yang tidak bisa kulupakan, terutama saat berada di site yaitu Tembagapura, Papua. Di sini banyak sekali teman-teman intern lain dari berbagai macam kampus, salah satunya adalah D, teman internku di site. Biasanya di jam 9 akan ada coffee break untuk melepas ngantuk. Kemudian sebelum jadi Scrum Meeting, aku ditugaskan untuk mengeprint newsletter bulanan untuk bulan ini. Di daily Scrum Meeting ini, aku memberikan update kepada supervisor mengenai proyek dan task yang sedang aku handle. Saya lagi ngerjain basic format 3 sama... Biasanya, dalam divisi multimedia, kami tidak hanya mengupdate pekerjaan saja, tetapi ada sesi di mana kami saling bercerita dan bonding satu sama lain antara mentor dengan intern. Bentar lagi jam makan siang nih, sampai ketemu lagi. Dadah! Oke, seperti itu ya gambarannya untuk graphic designer. Nah, selanjutnya ada nih career path baru ya di PT Freeport Indonesia, yaitu game developer. Nah, mungkin ini terdengar kayak, wah cukup unik ya gitu ya. Maksudnya kan PT Freeport Indonesia kan perusahaan tambang, tapi kenapa ada game developer?
Nah, ini mungkin ada sedikit backstory-nya ya. Kita coba nonton videonya ini bersama-sama ya, singkat aja. Perkembangan teknologi yang kian melesat mendorong pengguna internet dan media sosial di berbagai belahan penjuru dunia meningkat, tidak terkecuali dengan pengguna internet di Indonesia. Nah, seperti itu. Mungkin teman-teman kalau di BINUS kan sudah familiar gitu ya dengan menggunakan materi pembelajaran yang ada videonya, animasinya gitu biar lebih fun. Nah, kita di PT Freeport Indonesia ingin mengeksplor possibilities baru nih, di mana kita ingin mengutilize gamification dalam materi pembelajaran kita internal, supaya experience yang diberikan bisa lebih mantap lagi dan juga bisa pembelajaran dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Di sini kami membutuhkan teman-teman dari IT Game Application and Technology untuk bisa mewujudkannya bersama-sama. Nah, kita bakal coba explore possibilities ini dengan menggunakan tools yang mungkin teman-teman dari GAT sudah familiar gitu, seperti Scratch, GDevelop, Greenfoot, dan juga VS Code. Jadi kalau this sounds like a good opportunity for you, then join us. Oke. Untuk semua career path sudah dibahas. Nah, aku mau cerita sedikit nih tentang suatu hal yang menurut aku keren banget. Ini ada suatu project namanya IFRM, Electronic Fatal Risk Management. Ini adalah aplikasi yang bertujuan untuk memastikan pekerjaan pertambangan di PT Freeport Indonesia bisa tidak ada accident sama sekali. Nah, project ini mendapatkan Best Innovation di MindID Innovation Award 2021. MindID sendiri adalah perusahaan tambang holding BUMN yang salah satunya ada PT Freeport Indonesia di dalamnya. Dan untuk mewujudkan project yang bisa dapat Best Innovation ini, ada loh teman-teman intern yang terlibat di dalamnya, di mana kita mendevelop hal tersebut menggunakan Agile Development Framework, dan kita terlibat dari hulu ke hilir, awal sampai akhir. Mulai dari business requirement design-nya, lalu solusi aplikasinya itu dalam bentuk form untuk input data, lalu dari data yang sudah didapatkan itu di-capture bisa digunakan kembali untuk mengambil pengambilan keputusan dengan dashboard, dan juga ada videonya untuk sosialisasi penggunaan proyeknya tersebut untuk semua stakeholder di PT Freeport Indonesia yang terlibat.